Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai matematika, pengumpulan dan penyajian data. Simak video berikut sampai akhir ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data itu adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Pengumpulan dan penyajian data terdiri atas pengumpulan data dan penyajian data. Pengumpulan data caranya bisa melalui tes, wawancara, angket atau kuesioner, dan observasi. Sedangkan penyajian data macamnya ada bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Pengumpulan data tadi kan terdiri dari tes, wawancara, angket kuesioner, dan observasi. Nah, kita akan membahas mengenai materi ini satu persatu. Yang pertama adalah tes. Setiap akhir pembahasan, guru mengadakan ulangan harian. Pada akhir semester, juga guru memberikan tes. Tes digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam mempelajari materi yang sudah diajarkan. Hasil tes akan mendapatkan data skor siswa. Adapun jenis-jenis tes adalah sebagai berikut. Ada tes intelijensi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Nah, seiring perkembangan teknologi, metode wawancara itu dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan sistematis. Peneliti juga menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Nah, langkah-langkah sebelum melakukan metode pengumpulan dan menanya langsung itu adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan dalam menyiapkan belangko isian tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Contohnya, Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman kelasnya. Nah, Siti ini mengadakan wawancara kepada teman-temannya. Misalnya daftar pertanyaannya itu, apakah buah yang kamu sukai? Kemudian, apakah buah yang tidak kamu sukai? Nah, narasumbernya itu adalah siswa-siswi kelas 5. Hasil wawancaranya seperti berikut. Kelebihan metode pengumpulan data dengan menanya langsung adalah jawaban yang kita peroleh itu sangat jelas dan detail. Namun, kekurangan metode pengumpulan data dengan menanya langsung itu adalah waktu yang dibutuhkan itu banyak, dan apabila responden sangat banyak akan kesulitan. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Nah, isian singkat itu merupakan metode pengumpulan data dengan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau peneliti tidak langsung bertanya dengan responden. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket. Berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden mempunyai kebiasaan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. Kuesioner merupakan metode penelitian yang harus dijawab responden untuk menyatakan pandangannya terhadap suatu persoalan.
Sebaiknya pertanyaan dibuat dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti dan kalimat pendek dengan maksud yang jelas. Kuesioner dapat dibagi menjadi 4, yaitu kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup, serta kuesioner semi terbuka. Nah, langkah-langkah sebelum melakukan metode pengumpulan data dengan isian singkat atau dengan angket atau kuesioner itu adalah menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan data yang diperlukan. Kelebihan metode pengumpulan data dengan isian singkat itu adalah responden tidak harus bertemu langsung, sangat cocok untuk responden yang banyak, dapat dilakukan dengan email atau surat. Sedangkan kekurangan metode pengumpulan data dengan isian singkat adalah terkadang data tidak jelas atau sulit dipahami. Yang keempat adalah observasi. Pencatatan langsung bagian dari pengumpulan data dengan observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Langkah-langkah sebelum melakukan metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung adalah menyiapkan alat ukur yang diperlukan dan menyiapkan belangko isian data. Kelebihan metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung itu adalah data yang diperoleh lebih akurat dan data yang diperoleh lebih tepat sesuai kebutuhan. Sedangkan kekurangan metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung adalah yang pertama diperlukan alat yang baik dan akurat. Sebagai contoh, mengukur tinggi dan berat badan maka diperlukan timbangan dan meteran yang standar. Kekurangan yang kedua adalah metode ini juga memerlukan waktu yang lebih lama. Materi selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data macamnya terdiri dari bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Kita akan membahas materi ini satu persatu, tapi tidak hari ini. Nah, terima kasih anak-anak karena kalian telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.